Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfi Hakim. Saya guru MI Watonia Purwosari, Kecamatan Rokle, Kabupaten Kebumen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan mempraktekkan atau melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 dengan mengambil materi menganalisis arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Qadr di kelas 6. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini. Sudah siap semuanya? Ya, Pak. Siap? Oke. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya baik, semuanya sepertinya dan sudah mengelompok ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak ingin menerangkan pembelajaran kali ini itu berjalan atau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 ya. Hari Senin. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan untuk Mas Amar memimpin doa. Ya, gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina. Amin. Ya, terima kasih untuk Mas Amar dan teman-teman yang lain. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dengan slide yang pertama. Pak Lutfi di sini mempunyai lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Garuda Pancasila. Oke. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Ya, sekarang Pak Lutfi akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Mas Adam sudah hadir? Hadir. Hadir. Mbak Alifah? Hadir. Mas Amar? Hadir. Oke, untuk lebih lanjutnya, ketika nanti kalian sudah selesai, silahkan mengisi link yang ada pada layar ini. Pak Lutfi sudah menyediakan daftar hadirnya, bisa diakses melalui Google Form. Ya, itu nanti menjadi rekapan di akhir semester, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Pak Lutfi mempunyai video motivasi. Silakan untuk diperhatikan baik-baik.
Ya, tadi ada video motivasi, betul? Ada beberapa tampilan kejadian di mana ada orang yang naik motor, terus sampai akhirnya ada seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Ayo, untuk lebih lanjutnya Pak Lutfi akan cek nih tentang motivasi yang ditangkap oleh anak-anak. Perwakilan saja satu anak, yaitu dari kelompok 1 Mbak Luna. Coba apa yang ditangkap dari video motivasi? Kenapa? Oh, jadi yang ditangkap itu tadi di videonya adalah tentang rasa syukur ya. Siapa tahu kita walaupun tidak mempunyai apa-apa, ada orang yang menginginkan kehidupan seperti kita. Oke, itu motivasi pada hari ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada apa yuk? Oke, sekarang kita masuk ke apersepsi. Apersepsi di sini Pak Lutfi mempunyai tepuk Al-Qadar namanya. Nah, prakteknya seperti ini. Tepuk Al-Qadar. Nama surah Al-Qadar. Artinya kemuliaan. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Mekah, begitu. Bisa mempraktekkan semuanya? Bisa. Bisa. Oke, sekarang kita mulai tepuk Al-Qadar bersama-sama. Tepuk Al-Qadar. Al-Qadar. Kemuliaan. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, semangat sekali, terutama kelompoknya Mas Irfan dan Mas Yahya tadi semangat sekali untuk tepuk-tepuknya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, ke tahapan pembelajaran berikutnya. Nah, Pak Lutfi di sini mempunyai tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Diharapkan Ananda sekalian itu setelah mengikuti pembelajaran dapat menganalisis arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Qadar. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Qadar dengan baik dan benar. Tahapan-tahapan pembelajaran pada kegiatan inti dan kegiatan penutup, yaitu yang pertama, Pak Lutfi mempunyai PowerPoint yang akan kita cermati bersama-sama. Yang kedua, nanti ada mengamati video anak-anak sekalian atau Ananda sekalian, menyiapkan alat tulisnya dan mencatat hal-hal yang penting. Begitu. Berikutnya, di langkah yang ketiga dan keempat, nanti Ananda sekalian diharapkan mampu untuk membaca Quran Surat Al-Qadar. Yang keempat, nanti ada video yang perlu kita analisis bersama tentang kehidupan sehari-hari. Tahapan yang kelima, nanti ada tanya jawab. Kalau yang keempat, nanti kita mengamati video dan berdiskusi itu secara berkelompok. Kan kemarin sudah Pak Lutfi bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Nah, nanti pada sesi yang keempat silakan untuk didiskusikan apa yang ada dalam video. Yang berikutnya jelas tanya jawab ya. Siapa tahu ada yang belum jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi bersama dengan kita semua. Pada kegiatan penutup itu nanti ada kegiatan menyimpulkan dan ada kegiatan merefleksi. Yang terakhir yaitu mengerjakan LKPD sebagai bagian dari evaluasi. Oke, sekarang Pak Lutfi mempunyai pretest yang perlu Ananda sekalian kerjakan. Pretestnya bentuknya yaitu kuis.
link juga Pak Lutfi kirim melalui grup WA ya. Dipotong Bu, bisa. Oke, sudah pada selesai mengerjakan pretestnya? Sudah. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kandungan Quran Surat Al-Qadar sebagai materi inti pada kegiatan pembelajaran kali ini. Pak Lutfi minta tolong untuk membacakan materi yang Pak Lutfi sediakan, ya. Oke, Pak Lutfi minta bantuannya membacakan Mas Yahya. Kandungan Quran Surat Al-Qadar ayat pertama, ayo dibacakan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oke, lanjut. Lailatul Qadar satu malam yang ada di bulan Ramadan. Oke, lancar. Berikutnya. Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Oke, betul. Ya. Untuk kandungan Quran Surat Al-Qadar ayat kedua, silakan membacakan Mas Adam. Menunjukkan kegiatan Ketinggian. Menunjukkan ketinggian kedudukan malam kemuliaan tersebut. Satu malam yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ke dunia. Iya. Silakan untuk Mas Adam mute kembali. Oke, ternyata dari ayat 1 sampai 2 itu menerangkan ada malam yang sangat istimewa ya. Sekarang kita lanjut ke kandungan Quran Surat Al-Qadar ayat ketiga. Pak Lutfi minta tolong untuk Mbak Cahya membacakan. Lailatul Qadar memiliki keutamaan yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Oke. Berikutnya. Amal yang dilakukan pada malam itu nilainya lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Ya, ternyata terjawab ya. Tadi dari ayat 1 sampai 2 ada suatu malam yang sangat istimewa. Ternyata malam itu namanya adalah malam Lailatul Qadar. Yang keistimewaannya atau keutamaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, semoga kita semua itu dalam kehidupan ini bisa menjumpai satu malam saja minimalnya malam Lailatul Qadar itu, karena tidak kita pungkiri bahwa umur kita itu tidak begitu panjang. Kalau melihat keistimewaannya 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun. Hanya kita beribadah pada satu malam saja, kan luar biasa. Kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya. Di sini Pak Lutfi mempunyai satu video, silahkan untuk diamati dan dicatat hal-hal yang penting ya. Apa saja hal-hal yang penting, silahkan untuk dicatat. Yang dimana bulan ini sangat banyak namanya, bulan Agustus.
Beriman menunggu, yaitu lainkan. Iya, tadi kita sudah saksikan bersama ada video yang menerangkan tentang malam Lailatul Qadar. Menerangkan tentang malamnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, terus apa yang kita lakukan pada malam tersebut. Tadi sudah jelas ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu ternyata luar biasanya, ada tanda-tandanya, dan apa yang kita lakukan pada malam itu sudah ada panduannya. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya? Apa? Ada? Apa? Siapa? Ayo. Pak Guru. Ya, boleh, Rifa. Apakah Pak Guru dan teman-teman pernah mengalami malam seperti malam Lailatul Qadar? Apakah Pak Lutfi dan teman-teman itu pernah mengalami atau menjumpai malam yang seperti malam Lailatul Qadar, begitu ya? Oke, pertanyaan sangat bagus ini dari Mbak Alifa. Silahkan untuk dari teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa? Mbak Okta? Iya. Iya, oke. Seperti apa nih jawaban dari Mbak Okta? Pernah, Pak. Tapi di luar bulan Ramadan. Karena memang suasana rumah yang saya tinggali jauh dari keramaian, Pak. Oh, jadi pernah menjumpai malam-malam yang sepi, tapi malam tersebut itu berada di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan apa juga sepi? Ya, sepi juga ya di rumah ya, karena kan rumahnya jauh dari keramaian. Oke, itu ternyata bukan malam Lailatul Qadar ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Oke, kalau Pak Lutfi sendiri ditanya tentang apakah Pak Lutfi pernah mengalami malam Lailatul Qadar, Pak Lutfi pernah menjumpai satu malam yang sangat luar biasa tersebut. Pak Lutfi itu bangun, terus pagi beribadah ya, terutama di malam harinya. Terus di pagi hari Pak Lutfi itu mendatangi pengajian, dan di pengajian itu diterangkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya seperti apa, dan Pak Lutfi terasa pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di pagi harinya tadi dijelaskan juga sejuk, terjadi seperti gerimis ya, ada gerimis-gerimis kecil, tapi di siangnya itu panas dan tidak menyengat. Pada saat itu Pak Lutfi meneteskan air mata. Nah, saksinya ya, saksi dari Pak Lutfi itu menangis pada waktu itu, dan seperti halnya orang yang senang gitu ya, nangisnya bukan nangis kecewa tapi nangis senang. Itu istrinya Pak Lutfi sendiri, karena istrinya Pak Lutfi itu bonceng di belakangnya Pak Lutfi, ngaji bareng di tempatnya Pak Towil di daerah Ma'arif sana. Pak Lutfi pernah sekali. Begitu Mbak Alifa? Ya, Pak Guru. Iya, terima kasih untuk Mbak Alifa sudah bertanya. Ya, tadi kan kita sudah mencermati bersama videonya, terus PowerPoint-nya. Pak Lutfi minta nanti setelah pembelajaran Anda sekalian merangkum, meresum, dan menuliskan di lembar RKPD online. Di screenshot, tapi untuk kemarin kan tidak ada yang meng-screenshot ya. Dan untuk kali ini silahkan untuk di screenshot, kirimkan ke Pak Lutfi melalui WA. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu membaca Quran Surat Al-Qadar. Coba, apakah betul? Oke, benar ya. Membaca lafal dan arti dari Quran Surat Al-Qadar. Silahkan untuk membaca terlebih dahulu, yuk. Coba kita dengarkan bacaannya dari Mas Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma lailatul qadar. Oke. Bacaannya bagus, walaupun memang patah-patah karena sinyalnya, tapi Pak Lutfi tahu bacaannya bagus. Oke, kita lafalkan bersama-sama Quran Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Iya, shadaqallahul adzim. Ya, untuk artinya Pak Lutfi bacakan lagi. Ini kan sudah pembelajaran kedua ya mengenai Quran Surat Al-Qadar, tapi perlu diulang artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Oke, itu lafal dan arti Quran Surah Al-Qadar. Sekarang kita lanjutkan ke mengamati video kembali. Sebelum analisis video, alangkah baiknya ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Pak Lutfi mempunyai ice breaking. Ice breakingnya itu berupa tepuk semangat. Kita praktekkan terlebih dahulu tepuk semangatnya ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, terima kasih sekali. Oke, silakan perhatikan bareng-bareng. Ini ada video tentang kehidupan sehari-hari yang perlu kita amati bersama-sama. Sholat lebih baik daripada tidur. Kok hujan sih? Hujan. Taunya hujan beneran ya? Sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum, Mama. Kenapa basah begitu mukanya? Bisa? Ayo siap-siap sarapan. Iya, Ma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Oke, tadi kita sudah menyaksikan video tentang kakak adik dan orang tua ya, ibu terutama. Ya, silahkan untuk kalian semua menganalisis dari awal tadi videonya seperti apa sampai di akhir. Nanti Pak Lutfi ingin menanyakan ke beberapa anak tentang hasil analisis berkaitan dengan video yang kita tonton atau cermati tadi. Ya, silahkan Pak Lutfi beri waktu selama 3 atau 5 menit. Ya. Sudah?
Sudah. Oke, kalau sudah, dari kelompok siapa yang akan menyampaikan hasil dari analisisnya berkaitan dengan video? Yuk. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan Mbak Sita. Saling mengingatkan dan patuh terhadap orang tua. Saling mengingatkan tentang kebaikan dan patuh kepada orang tua. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bagus ini analisisnya, tadi memang ada kejadiannya seperti itu ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Pak Lutfi tambahkan ya, tadi ternyata dari pengamatan Mbak Sita dan teman-teman yang lain ternyata juga sama, itu ada kewajiban yang perlu dilatih sejak kecil, karena ketika kecil kita itu seperti mengukir di atas batu, jadi tidak mudah hilang. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tua, kita itu seperti mengukir di atas air. Sedikit banyak yang kita dapat cepat hilangnya. Seperti itu ya. Itu analisis dari video yang kita amati. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Pak Lutfi meminta juga untuk Ananda sekalian berdiskusi tentang 2 soal cerita. Kalian amati bersama ceritanya soalnya itu seperti apa. Nanti tolong dari kalian semua sebagai perwakilan 2 anak menyampaikan dan nanti kita tanggapi bersama-sama. Begitu ya. Yuk, silakan. Ya, sudah berdiskusi dengan teman satu kelompok? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang Pak Lutfi ingin menanyakan apakah dari kalian ingin menceritakan tentang tanggapan kalian berdasarkan soal cerita. Ada apa tidak? Ada. Oke, silakan dari siapa ya? Cahya. Dari Cahya, dari Mbak Sofi, yuk. Apa yang dapat diambil dari kedua cerita tersebut? Teman saya pernah meminjam uang belum dikembalikan sampai sekarang. Lah terus gimana bilangnya temennya? Besok-besok, Pak. Sekarang Tapi sampai sekarang tidak mengembalikan? belum. Belum? Berarti itu masuk kepada contoh yang kedua ya. Hendy pada tahun ini berumur 18 tahun. Ia merupakan lulusan dari sekolah menengah atas terkemuka di kabupatennya. Diketahui ia lulus dengan predikat baik, tetapi ketika ia berbicara banyak dari kata-katanya atau perkataannya adalah kebohongan. Sering ia berbohong kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Wah, ini siapa ini temannya ya kira-kira ya? Wah, yang pinjam uang nih ke Mbak Sofi, silakan untuk dikembalikan ya. Jangan hanya janji-janji manis ini. Ada tanggapan cerita dari Mbak Sofi berkaitan dengan tadi kehidupan sehari-hari? Ada. Dari siapa? Ya. Iya, gimana? Tanggapannya gimana? Mungkin orangnya belum punya uang untuk mengembalikan. Oh, Mbak Sofi, itu janji manisnya ternyata mungkin ada maksud di dalamnya, karena mungkin orang tersebut atau temannya Mbak Sofi itu belum mempunyai uang untuk mengembalikan. Tapi kenapa harus berbohong ya? Ya. Iya, harusnya tidak berbohong, jujur saja tidak mempunyai uang untuk mengembalikan. Bagus, ini diskusinya berjalan ya, mantep banget. Sekarang kita tanyakan lagi nih, dari pengamatan cerita tersebut ada yang ingin menyampaikan lagi? Iya, Pak. Iya, gimana Mbak Sisi? Luna setiap hari di masjid. Iya, gimana? Ternyata Mbak Luna setiap hari ke masjid. Ketika mendengarkan adzan dia langsung ke masjid dan beribadah gitu ya? Iya.
Itu masuk kepada contoh seperti Mbak Hansa berarti. Iya. Perilakunya sama ya. Perilakunya sama, giat beribadah ketika mendengarkan adzan, ia langsung menuju ke masjid. Mbak Luna ada di sampingnya. Tadi Mbak Sisi bilang Mbak Luna itu sering ke masjid ketika mendengarkan adzan, ternyata ia langsung beribadah. Luar biasa sekali. Itu atas perintah orang tua atau sendiri, keinginan sendiri untuk beribadah? Biasanya pengen biasanya disuruh orang tua. Biasanya keinginan sendiri dan biasanya disuruh oleh orang tua. Ini kebiasaan yang sangat baik. Mbak Sisi sering ke masjid melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke penutup. Di sini menyimpulkan sama dengan Ananda sekalian tentang pembelajaran yang tadi kita lampaui. Pak Lutfi minta tolong ini kalau kesimpulan tadi kan sudah mencatat semuanya ya. Kalau kesimpulan Pak Lutfi minta tolong ke Mas Azam untuk menyampaikan kesimpulannya. Dalam PowerPoint yang jelaskan adalah isi kandungan Quran Al-Qadar, yaitu 1. Waktu diturunkannya kitab suci Al-Quran. 2. Terdapat malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. 3. Oke. Terus? Allah mendoakan dan meminta ampunan orang-orang yang beribadah. Allah apa malaikat? Malaikat ya? Oke, malaikat mendoakan dan meminta ampunan bagi orang-orang yang soleh beribadah gitu ya. Oke, kesimpulannya sangat baik dari Mas Azam. Ada yang mau menambahkan kesimpulan yang tadi diutarakan Mas Azam? Mbak Fatimah. Oke, Mbak Fatimah silakan untuk ditambahi kesimpulannya. Dua, turun suasana di malam terakhir sunyi, tenang, tidak terdengar suara anjing. 4, pagi harinya cerah tetapi tidak panas. Oke, itu kesimpulannya berarti berkaitan dengan video tadi ya, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Mantap sekali. Berarti ini sudah lengkap semua kesimpulannya, tinggal kita itu nanti menerapkan dari apa yang telah kita pelajari, yaitu rajin beribadah walaupun bukan di malam Lailatul Qadar, agar di malam Lailatul Qadar kita sudah terbiasa untuk beribadah. Oke, kesimpulannya hari ini kita cukupkan, kita lanjut ke refleksi. Pak Lutfi minta tolong ini refleksinya dari pembelajaran kali ini disampaikan. Apa saja yang dirasakan, silakan untuk disampaikan. Ya, dari Mas Adam. Refleksi kegiatan pembelajaran kali ini dari kelompok 6 adalah 1. Pembelajaran kali ini banyak menampilkan video buat saya lebih pahami. 2. Untuk soal ulangan harian lebih menarik karena memakai kuis. 3. Ada lagi? Ya, 3. Untuk pembelajaran berikutnya, saya menginginkan adanya video kuis lagi. Oke, berarti kesimpulannya dan refleksinya kali ini sudah, dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mas Adam juga tadi refleksinya ternyata di pembelajaran berikutnya ingin menjalankan pembelajaran yang sama seperti ini, dan ketika tadi banyak video ternyata lebih menarik gitu ya. Oke, sebelum kita ke penutup, Pak Lutfi ingin menegaskan kembali bahwa Pak Lutfi mempunyai LKPD yang perlu Ananda sekalian isi. LKPD-nya bentuknya Google Form, dan nanti LKPD-nya itu pilihannya bukan pilihan ABCan biasa, tapi pilihan ABCan bentuk multiple choice kompleks ya. Perlu kehati-hatian karena jawabannya bisa jadi satu soal lebih dari 1.
Oke, ini adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan anak-anak sekalian. 1. Membaca Quran Surat Al-Qadar. Bagi yang belum berkesempatan, itu mengirimkan melalui WA, dibuat voice note. Yang kedua adalah mengisi LKPD digital, rangkuman berkaitan dengan keterangan yang ada dalam video. Ya, untuk pembelajaran pada minggu berikutnya masih kita berkaitan dengan Quran Surat Al-Qadar. Kita akan lebih fokus menghafal Quran Surat Al-Qadarnya, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Pak Lutfi cukupkan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Amin. Nah, oke, terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Pak Lutfi tutup. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Lutfi tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.